teman-teman, kami dari kelompok 4, golongan 2, angkatan 22, peserta Laksar CPNS tahun 2022. Kali ini kami akan mewawancarai 3 narasumber yang berbeda dengan generasi yang berbeda pula. Wawancara ini berisi tentang wawasan kebangsaan dan upaya bela negara. Yuk kita simak videonya. Baiklah, telah hadir bersama kita narasumber kita yang pertama. Baik Pak, perkenalkan Pak, nama saya Prati Lestari. Saya peserta pelatihan dasar formasi 2019 Kabupaten Kepulauan Meranti. Sebelumnya Pak, boleh perkenalkan diri dulu? Perkenalkan, nama saya Bagus Trisaputra. Saat ini saya menjabat sebagai kepala sekolah di salah satu sekolah di sini. Oke, langsung saja ya Pak ya ke pertanyaan yang pertama. Ya. Menurut Bapak apa sih Pak wawasan kebangsaan itu Pak? Ya, wawasan kebangsaan itu adalah merupakan suatu pola pikir kita sebagai seorang warga negara terhadap situasi tentang negara kita ini. Pak, apakah penting Pak wawasan kebangsaan itu Pak? Ya, menurut saya sangat penting karena wawasan kebangsaan itu merupakan pola pikir kita terhadap pemikiran kita terhadap negara kita ini. Pak, apa sih di Garuda kan ada perisai Pak? Menurut Bapak apa sih Pak makna dari perisai itu di lambang Garuda Pak? Ya, perisai itu artinya sebagai pelindung atau guardian kita. Artinya itu sebagai istilah katanya itu sebagai ini pelindung negara kita karena negara kita ini berlandaskan Pancasila. Oke. Itulah perisainya. Siap. Jadi gini Pak, belakangan ini kan marak ya Pak ya kasus korupsi. Jadi bagaimana nih Pak sebagai mungkin seorang Bapak kan seorang ASN ya Pak ya, bagaimana menyikapinya itu Pak? Ya, menurut saya korupsi itu ya sangat tidak bisa ditolerir ya. Itu merupakan tindakan tercela, tidak bisa ditiru dan menurut saya itu harus mendapatkan hukuman yang sesuai dengan dikorupsinya itu. Jadi cara kita menyikapinya bagaimana Pak? Ya, untuk menyikapinya ya itu balik lagi ke diri kita sendiri. Kalau kita berwawasan tinggi atau berkebangsaan, memiliki wawasan kebangsaan yang tinggi, kita tidak akan melakukan korupsi itu. Ini pertanyaan terakhir ya Pak ya. Ya. Jadi boleh dikasih Pak pesan Bapak untuk seluruh warga negara Indonesia. Ya, yang pertama belajarlah sungguh-sungguh atau setinggi-tingginya, kenali siapa diri kamu, terutama mengenai wawasan kebangsaan ini, karena mengenai wawasan ini kita dapat membuka pola pikir kita untuk membuka cakrawala baru kita untuk Indonesia yang lebih maju. Baik, terima kasih Bapak atas waktunya. Demikian wawancara bersama narasumber. Kita lanjutkan ke narasumber selanjutnya. Assalamualaikum Bu, perkenalkan nama saya Suryati. Saya peserta CPNS 2022. Saya ingin mewawancarai Ibu tentang wawasan kebangsaan dan bela negara. Apa Ibu bersedia? Insya Allah bersedia. Boleh Ibu perkenalkan diri Ibu dulu? Oke, nama saya Sri Wahyuni. Baik Bu, saya langsung bertanya. Menurut Ibu tentang wawasan kebangsaan itu apa Bu? Wawasan kebangsaan itu cara pandang kita bermasyarakat yang didasari oleh persatuan dan kesatuan. Kira-kira Ibu seberapa penting kita paham tentang wawasan kebangsaan ini Bu? Sangat penting. Jika kita tidak paham bagaimana kita mencintai negara ini. Di dalam lambang negara kita itu ada apa Bu? Ada perisai. Menurut Ibu makna dari perisai itu apa Bu? Makna perisai dari burung Garuda itu melambangkan pertahanan. Yang mana perisai itu ada 5 lambang sebagai pedoman kita untuk bangsa Indonesia. Menurut Ibu bagaimana tentang korupsi ini? Korupsi itu tidak bagus dan sangat merugikan apalagi untuk negara kita ini. Baiklah Bu, terima kasih untuk waktunya. Saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Ibu ya. Iya, sama-sama Ibu. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam. Bagaimana kabarnya Bu? Alhamdulillah. Izin memperkenalkan diri Bu. Ya. Nama saya Nur Istiqomah. Saya peserta Laksar tahun 2022. Dengan Ibu siapa? Ibu Nur Hafsah, Ibu jabatannya apa Bu? Subkoordinator peningkatan kapasitas aparatur desa dan BPD di Dinas PMD ini. Baiklah Bu.
Dalam hal ini Bu, saya ingin menanyakan tentang pendapat Ibu mengenai wawasan kebangsaan dan bela negara. Iya, silakan. Pendapat Ibu, apa wawasan kebangsaan itu Bu? Wawasan kebangsaan adalah cara pandang warga negara Indonesia terhadap bangsa Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Nah, dengan cara pandang tersebut, maka rakyat Indonesia akan bersatu. Karena kalau tidak ada wawasan kebangsaan, maka kita akan bisa berpecah belah. Wawasan kebangsaan itu berdasarkan asas Pancasila dari sila pertama sampai sila kelima. Kalau bela negara Bu? Bela negara adalah sikap warga negara yang menunjukkan rasa kecintaannya terhadap negara Indonesia, sehingga dengan sikap bela negara itu maka dia akan berbuat yang terbaik dan maksimal untuk negaranya sesuai dengan tupoksi masing-masing, sesuai dengan perannya masing-masing. Bela negara pada saat ini juga bukan hanya pada ketika kita mengangkat senjata saja, tetapi pada saat ini bela negara juga bisa dilakukan oleh warga negara Indonesia, karena itu kewajiban warga negara. Selaku ASN juga bisa melakukan bela negara, sebagai mahasiswa, pelajar, semua kita pada saat ini juga masih melakukan bela negara. Kita melakukan yang terbaik sesuai dengan tupoksi kita masing-masing. Kemudian Bu, menurut Ibu, mengapa lambang Garuda itu terdapat perisai? Garuda adalah lambang negara. Nah, ada perisai dengan yang di situ ada lambang dari Pancasila, dari sila pertama dan sampai sila kelima. Ya Bu, apa kiranya pesan Ibu untuk warga negara Indonesia mengenai bela negara? Nah, untuk warga negara Indonesia, termasuk diri saya sendiri, untuk bela negara ini, marilah kita melaksanakan tugas dan fungsi kita masing-masing, secara hak dan kewajiban kita secara maksimal. Misalnya kita pegawai, maka mendisiplinkan kita dalam bekerja, datang tepat waktu, kemudian bekerja sesuai dengan tupoksi kita, lakukan yang terbaik sesuai dengan tanggung jawab kita. Nah, kalau pelajar tentu belajar dengan sebaik-baiknya, bisa meraih prestasi dan mengharumkan nama bangsa untuk semua warga negara Indonesia. Kemudian Bu, apa pendapat Ibu mengenai korupsi yang marak terjadi seperti sekarang ini? Dan bagaimana Ibu menyikapi hal tersebut? Korupsi adalah sikap dan perilaku yang sangat tidak terpuji, yang sangat yang tidak baik untuk dicontoh. Kemudian untuk menyikapinya, ya kita bekerja sesuai dengan ketentuan yang ada, kemudian bergaya hidup sesuai dengan kemampuan kita, sehingga kita tidak lagi tergoda untuk mencari penghasilan di luar dari hak kita. Saya rasa itu kalau dari saya. Saya rasa pertanyaan dari saya cukup Bu. Terima kasih untuk waktu dan kesempatan yang telah Ibu berikan. Terima kasih Bu. Terima kasih, sukses selalu. Halo, kita telah sampai pada sesi akhir wawancara. Dari 3 narasumber yang kita wawancarai, terdiri dari lapisan masyarakat seperti ASN, kepala sekolah, dan tenaga kesehatan. Dapat kita tarik kesimpulan bahwa narasumber mengerti dan paham akan wawasan kebangsaan dan upaya bela negara dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Karena sejak dini, masyarakat Indonesia memang telah diajarkan mengenai sejarah negaranya, belajar tentang aspek-aspek bela negara dari kehidupan sehari-hari. Demikianlah yang dapat kami sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.